Terima kasih Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan debat publik calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali dipersembahkan oleh kita sambut moderator debat publik hari ini, Cynthia Rompas. Selamat malam pemirsa dan hadirin sekalian. Perkenalkan saya Cynthia Rompas yang akan menjadi moderator debat perdana pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Acara ini merupakan kerjasama antara KPU Kabupaten Morowali dengan Kompas TV. Dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara debat pada malam hari ini, kami perkenalkan profil dari tim panelis yang menjadi tim pokok dan juga mengarsiteki debat pada malam hari ini. Dan berikut profilnya. Dr. Muhammad Irfan Mufti, Dr. Andes, MSI. Ahli Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Profesor Dr. Muhammad Yunus Kasim, SE-MSI, Ahli Manajemen Investasi Perbankan dan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Dr. Imam Basofi Usman, SH-MH, Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Dr. Abdullah SH-MH, CMC, Ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu. Dr. Apoteker Elvia Aye Al-Husni, MSc, Ahli Farmasi Klinik, Pangan, Manajemen Bencana dan Ekonomi Kesehatan, Rumah Sakit Universitas Tadulako, Palu. Dr. Maskuri Sutomo, SE-MSI, CDMP, QRMA, Ahli Manajemen Bisnis, UMKM dan Pariwisata, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Dr. Nur Aisyah Ambo, MSI, Ahli Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako. Dan berikut saudara kita saksikan profil 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali. Pemilihan bupati dan wakil bupati Morowali diikuti oleh 4 pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, calon bupati Taslim, calon wakil bupati Asgar Alika. Pasangan calon nomor urut 1 diusung oleh 3 partai politik yaitu Nasdem, PSI, dan PAN. Pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Kuswandi SIP. Calon Wakil Bupati Syanil Umar. Pasangan calon nomor urut 2 diusung oleh 3 partai politik, PDI Perjuangan, Demokrat, Hanura. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, calon Bupati Iksan, calon Wakil Bupati Iriane Ilyas. Pasangan calon nomor urut 3 diusung oleh 4 partai politik yaitu Golkar, Perindo, PKS, dan Partai Buruh. Pasangan calon nomor urut 4, calon Bupati Insinyur Abdul Rahman Syah Ismail MP, calon Wakil Bupati Dr. Andes Harsono Lamusa.
Pasangan calon nomor urut 4 diusung oleh 3 partai politik, yaitu Gerindra, PKB, dan PBB. Pemirsa dan hadirin sekalian, inilah keempat pasangan calon yang sudah menempati podium sesuai dengan nomor urut. Kita berikan apresiasi kepada 4 pasangan calon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian dan hadirin dan juga pemirsa Kompas TV, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara debat, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, mari bersama-sama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan jingle Pilkada Kabupaten Morowali. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dan saudara, untuk mengawali acara, kita akan sambut Ketua KPU Kabupaten Morowali untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Adar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali tahun 2024. Pasangan calon nomor urut 1, Bapak Taslim dan Bapak Asgar Alika. Pasangan calon nomor urut 2, Bapak Kuswandi SIP dan Bapak Syahnil Umar. Pasangan calon nomor urut 3, Bapak Iksan dan Ibu Iriane Ilyas. Pasangan calon nomor urut 4, Bapak Insinyur Abdurrahman Syah Ismail MP dan Bapak Dr. Andus Harsono Lamusa. Yang kami hormati rekan-rekan komisioner dan sekretaris KPU Kabupaten Morowali bersama seluruh jajaran. Yang kami hormati pejabat Bupati Kabupaten Morowali, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Morowali, yang kami hormati pejabat sekretaris daerah Kabupaten Morowali, yang kami hormati Dandim 1311 Morowali, yang kami hormati Kapolres Morowali, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Negeri Morowali, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Morowali, pimpinan OPD Kabupaten Morowali, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Morowali, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Morowali, yang kami hormati Ketua dan anggota, panelis dan moderator, serta pimpinan partai politik pengusul dan seluruh tim pemenangan masing-masing pasangan calon. Yang kami hormati tokoh adat, tokoh agama, rekan-rekan panelis, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Morowali dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat-Nya lah, sehingga alhamdulillah kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, hari ini tepat 39 hari menuju hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali tahun 2024. Rabu 27 November 2024. KPU Kabupaten Morowali melaksanakan debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali tahun 2024 dengan tema meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi dan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali untuk mengetahui tentang rekam jejak, visi, misi, dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati, sekaligus menjadi momentum yang baik dalam mempertimbangkan dan menentukan pilihan ke depan pemimpin daerah yang kita cintai ini, Bumi TPASA Moroso. Hadirin yang kami hormati, melalui kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali tahun 2024. Sekaligus juga kami sangat berharap doa dan dukungan kita semua. Semoga pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Morowali dapat berjalan dengan damai, aman, dan sukses.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, debat publik pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali tahun 2024 kami nyatakan dibuka. Mengakhiri sambutan ini, perkenankan kami menutup dengan sebaik pantun. Ikan lohan dibungkus kasa, dimasak mama sedap terasa. Beda pilihan itu biasa, yang utama persatuan bangsa. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak Adar, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di atas panggung. Karena selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan soal ataupun pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis yang tentunya masih dalam kondisi tersegel. Untuk itu Ketua Tim Panelis Bapak Muhammad Irfan Mufti dipersilakan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan soal pertanyaan secara simbolik kepada Ketua KPU Kabupaten Morowali. Yang kemudian Ketua KPU Kabupaten Morowali akan menyerahkan berkas pertanyaan yang sudah tersegel kepada moderator. Terima kasih, kembali kami perlihatkan soal pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim panelis masih tersegel. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Dan saudara, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia malam hari ini. Selanjutnya, selama debat berlangsung, KPU Kabupaten Morowali menetapkan beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta. Berikut tata tertib debat pilkada. Debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Hadirin, kita memasuki saat yang kita tunggu malam hari ini. Penyampaian visi misi dengan tema debat perdana kali ini. Memajukan daerah dan menyelesaikan persoalan daerah untuk Morowali yang lebih maju. Pertama, kami akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 1. Selama 180 detik dimulai dari saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pejabat Bupati Kabupaten Morowali, yang saya hormati Ketua dan anggota KPU Kabupaten Morowali, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Morowali, yang saya hormati Ketua dan anggota tim panelis, yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Morowali, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, yang saya hormati rekan calon bupati, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali, hadirin sekalian yang berbahagia dan seluruh pemirsa Kompas TV yang sama saya muliakan. Saya dan Asgar Ali dengan visi kami adalah Morowali maju sejahtera bersama berkelanjutan dengan 7 misi kami.
1. Pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang sejahtera bersama. Kedua, menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kapabilitas, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur pemerintah berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ketiga, peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas melalui pembiayaan pendidikan inklusif, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar, pemberian beasiswa, dan penambahan sarana pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif, dan bertakwa. Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan kesehatan inklusif, peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan ketersediaan obat yang berkualitas, serta mendorong kebersihan, kesehatan, dan keindahan lingkungan agar tercipta suasana kesehatan yang nyaman. Kelima, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia adalah bagian dari proses dan tujuan pembangunan daerah. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan sehingga tercipta harmoni dalam keberagaman dan harmoni manusia dan alam. 7. Melakukan kerjasama antar daerah, pegunungan, pesisir, kepulauan, bertetangga baik di dalam Provinsi Sulawesi Tengah maupun di kawasan Teluk Tolo dan perairan Laut Banda bagian selatan. Sesuai dengan tema debat kita pada malam ini, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka pasangan Taslim Asgar Ali mempunyai program prioritas. Yang pertama, bantuan uang kuliah. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya, kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya selama 180 detik, dimulai dari saat berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir dalam acara debat publik pertama dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2024, dan seluruh pemirsa yang ada di rumah di semua wilayah pelosok yang ada di Kabupaten Morowali. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pasangan calon nomor urut 2, Kuswandi SIP dan Haji Sanil Umar, menawarkan visi Morowali adil makmur merata untuk semua dengan 8 misi yang kami tawarkan. Tapi dalam kesempatan debat kali ini, saya coba jabarkan dalam beberapa program untuk kemudian mudah dan dipahami oleh masyarakat yang ada di kota maupun yang ada di wilayah pelosok sana. Dari 8 misi ini saya jabarkan dalam bentuk program yang namanya semua menyala. Ya, mulai dari menyala sehatku. Program yang akan saya lakukan bersama pasangan saya Pak Haji Sanil Umar di program Menyala Kesehatanku adalah apa? Bantuan sosial untuk keluarga pasien. Ini yang tidak ada di pasangan calon bupati yang lain. Kemudian adalah memastikan jaminan biaya kesehatan gratis tanpa kelas. Kemudian membangun rumah singgah di semua rumah sakit rujukan yang menjadi pusat rumah sakit rujukan Rumah Sakit Kabupaten Morowali, baik itu di Kendari, di Makassar maupun di Palu, dan kemudian menempatkan 2 orang tenaga kesehatan kita di semua rumah sakit itu, sehingga ada yang melayani kita, ada yang mengurusi kita. Kemudian di bidang pendidikan, kami kemudian berkomitmen untuk menyiapkan program yang namanya peningkatan beasiswa dan juga subsidi transportasi untuk siswa dan mahasiswa kita. Kemudian kami juga menawarkan program yang namanya bantuan gratis seragam sekolah mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA. Kemudian untuk ibu-ibu, demi menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangga kita, kami menyiapkan yang namanya program Menyala Dapurku. Apa yang menjadi program unggulan kami di sana adalah subsidi tabung gas 3 kilo. Kemudian ke depan kalau pasangan nomor 2 ini terpilih, kami berkomitmen untuk membangun yang namanya stasiun pengisian atau
stasiun pengisian dan pengangkutan Bul LPG SPPBE di Kabupaten Morowali ini. Tujuannya apa? Untuk membuat harga gas di Kabupaten Morowali setara dengan kabupaten yang lain. Kemudian kami juga menyiapkan program untuk petani, untuk nelayan. Nelayan adalah apa? Program 1 juta 1 bulan. Kemudian kami juga punya program bunga desa untuk mengawal program alokasi dana desa yang kami berikan kepada masyarakat Kabupaten Morowali. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misi selama 180 detik dimulai saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat seluruh pasangan calon Bupati Morowali, yang terhormat penyelenggara pemilu, yang kami hormati panelis, TNI Polri, simpatisan, yang teristimewa, rakyat Morowali pada malam hari ini yang menonton debat kami. Izinkan kami dari pasangan Ikhlas Irene Ilyas, nomor urut 3 menyatakan hadir untuk membangun Morowali menjadi juara yang dimaknai maju Morowali dan Morowali berkeadilan. Kabupaten Morowali dengan wilayah 5.472 km persegi yang terdiri dari 10 kecamatan, 126 desa dan 7 kelurahan memiliki persoalan-persoalan. Persoalan yang pertama, kualitas daya saing sumber daya manusia yang rendah. Keterkaitan antara wilayah sarana prasarana, fasilitas infrastruktur yang belum memadai. Masalah tata kelola pemerintahan, kemajuan teknologi digitalisasi yang belum merata. Bencana alam, lingkungan hidup, perubahan iklim, pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah hilirisasi. Tentunya hal ini semua disebutkan menjadi fokus dalam misi kami, yaitu mewujudkan Kabupaten Morowali maju, mandiri, berkeadilan. Dengan bertekad, Kabupaten Morowali ikhlas juara dengan punya misi ada 5. Yang pertama, mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih, meningkatkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas, pemerataan infrastruktur wilayah daratan dan kepulauan, pengembangan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pariwisata serta peningkatan usaha UMKM kreatif berbasis kewilayahan, mewujudkan perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Oleh karena itu, pasangan Ikhlas bertekad membawa Kabupaten Morowali menjadi Morowali juara dengan program Ikhlas Juara dalam pendidikan plus, dalam kesejahteraan plus, dengan program nelayan plus, dengan pemerataan sarana prasarana seluruh wilayah Morowali dan kesehatan plus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa? Apakah mau ditambahkan? Waktu masih tersisa? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 4 untuk menyampaikan visi misinya selama 180 detik dimulai dari saat berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang hadir pada malam hari ini, saya Rahmansyah Ismail bersama Harsono Lasmusa akan memaparkan visi dan misi kami sebagai calon bupati periode 2024-2029 dengan penuh tanggung jawab dan tekad yang kuat. Kami siap untuk mengemban amanah yang besar ini dan berkomitmen untuk membawa Kabupaten Morowali ke arah yang lebih baik, adil dan sejahtera. Visi Morowali maju, makmur, merata, berkelanjutan. Dengan mengemban misi, kami telah menyusun 5 misi pembangunan yang akan menjadi fokus utama kami dalam memimpin Kabupaten Morowali ke depan. Pertama, mewujudkan sumber daya manusia Morowali yang berkualitas. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan di Morowali. Kedua, kemandirian ekonomi melalui hilirisasi dan diversifikasi. Kami akan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah di Morowali. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Kami akan membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar yang merata di seluruh wilayah. Keempat,
ketahanan sosial dan budaya berbasis kearifan lokal. Kami akan memperkuat ketahanan sosial dan budaya Morowali. Kelima, transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan terbuka. Kami akan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani. Dengan program unggulan, dengan adanya visi misi kami, maka diantaranya Desa Sejahtera, Universitas Morowali, Morowali International Hospital, Cipta 1000 lapangan kerja, Medical on Call, 1000 UMKM, peningkatan poros jalan, nelayan dan petani berdaya, beasiswa pelajar dan mahasiswa, honorer plus, dan jembatan dari Bungku Selatan ke Bungku Pesisir. Kami akan membangun jembatan yang menghubungkan kepulauan, kecamatan di wilayah kepulauan dan kecamatan Bungku Pesisir. Hadirin yang terhormat, kami yakin bahwa dengan visi misi yang kami sampaikan serta program unggulan yang konkret, kami dapat membawa Kabupaten Morowali menjadi daerah yang lebih maju. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swasti, Swasti, Om. Masih tersisa, mau ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Penyampaian visi misi dari masing-masing paslon sudah selesai. Hadirin, jika ingin memberikan apresiasi kami persilahkan. Terima kasih, cukup. Baik, terima kasih. Di segmen kedua, kita akan kembali mendengar pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi tetap di debat publik Kabupaten Morowali. Pilkada serentak bukan sekat tapi perekat. Mari wujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Ayo, gunakan hak pilihmu. Datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Tunaikan hakmu. Suara kita adalah bukti cinta pada Morowali. Bumi TPA Asam Moroso. Beda pilihan itu biasa, utamakan persatuan bangsa. Telusuri apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada laman berikut. Jadilah pemilih cerdas, pilihlah pemimpin sesuai hati nurani. Mari kita sambut dengan damai. Sukses Pilkada Morowali menjadi tanggung jawab bersama. Masa depan Domisili berpindah, jangan sampai golput. Ini solusinya. Tata cara dan prosedur pindah memilih. Siapkan dokumen, KTP, KK, dokumen pendukung alasan pindah memilih. Datang langsung ke Panitia Pemungutan Suara, PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, atau KPU Kabupaten atau Kota. Bawa bukti dukung alasan pindah memilih, atau misalkan karena tugas, bawa surat tugas. KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan, masuk di daftar pemilih tambahan atau DPTB. Pemilih diberikan bukti dari KPU, berupa formulir A surat pindah memilih. Tenggat waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Syarat pindah memilih. Kawal terus hak pilihmu. Kita kembali lagi di debat publik Kabupaten Morowali. Di segmen ini kita akan mengetahui pemaparan dari masing-masing pasangan calon. Dari calon bupati, dari satu pasang calon atas pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis. Para paslon akan mengambil pertanyaan dengan subtema tertentu melalui bola yang ada di dalam fishbowl dan bertuliskan abjad.
Kemudian paslon akan memilih amplop berdasarkan subtema yang telah dipilih. Moderator akan membacakan pertanyaan dan silakan menjawab dengan durasi 150 detik. Ada 4 subtema, yakni yang A, penguatan SDM berkualitas, B, pengelolaan SDA berkelanjutan, C, hukum berkeadilan, dan D, sistem pemerintahan yang bersih. Kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk mengambil bola yang ada di dalam fishbowl. Silakan. Yang di sini. Ya, saya terima. Nomor A, sebentar Bapak. A, dengan subtema penguatan SDM berkualitas. Kami persilakan untuk memilih salah satu bebas. Terima kasih, silakan untuk kembali. A, penguatan SDM berkualitas. Masih disegel Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan. Pertanyaannya, menurut data BPS 2024, angka stunting di Kabupaten Morowali masih cukup tinggi, mencapai 27% di atas rata-rata nasional. Gizi buruk, terutama di kalangan ibu hamil dan balita merupakan salah satu masalah serius yang mempengaruhi kualitas generasi masa depan. Pertanyaannya, apa rencana konkret Anda untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi masyarakat, terutama ibu hamil dan balita di Kabupaten Morowali? Program kesehatan apa yang akan Anda prioritaskan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan ibu dan anak? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Ini yang ada dalam program saya yang namanya Menyala Sehatku. Ini yang setiap kali selama ini saya melakukan sosialisasi di kampung-kampung, dan ternyata program ini sangat disambut baik oleh ibu-ibu dalam rangka upaya bersama kita ke depan untuk mengentaskan atau mendorong upaya kesehatan yang lebih optimal lagi di Kabupaten Morowali ini. Ketika pasangan calon nomor urut 2 yang terpilih sebagai Bupati Kabupaten Morowali, program unggulan yang kemudian kami tawarkan kaitannya dengan urusan stunting di Kabupaten Morowali ini adalah apa? Bagi-bagi susu gratis. Ya. Kemudian tujuannya apa? Ini untuk menjamin tumbuh kembang ibu dan anak untuk 1000 hari kelahiran pertama. Saya kira intervensi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Morowali ke depan terkait urusan ini sangat penting. Kenapa? Hanya dengan komitmen untuk kemudian memberikan upaya pemenuhan gizi dan nutrisi kepada ibu hamil dan bayi yang baru dilahirkan untuk 1000 hari kelahiran pertama, maka saya pastikan Morowali ini tidak akan diselimuti dengan angka stunting yang cukup tinggi. Itu jawaban saya. Kemudian sebenarnya angka stunting ini tidak, bagi saya ke depan tidak boleh terjadi di Kabupaten Morowali. Karena kenapa? Kita cukup punya banyak uang, ya, dana dalam APBD kita, atau Morowali ini cukup kaya untuk kemudian membuat rakyatnya bisa jauh lebih sehat daripada kondisi misalnya yang 5 tahun yang lalu. Ke depan upaya yang akan kami lakukan adalah apa? Mendorong upaya pengelolaan kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Morowali ini bisa kita manfaatkan untuk kemudian kita gunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Morowali itu sendiri. Jangan lagi kemudian pengelolaan sumber daya alam ini hanya untuk kepentingan orang atau kepentingan kelompok tertentu. Saya kira ini adalah upaya komitmen bersama Pak Suwandi bersama Pak Haji Sanil Umar untuk ke depan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai untuk semua masyarakat kita yang ada di Kabupaten Morowali. Termasuk mendorong Cukup, upaya waktu habis. Terima kasih. Di kabupaten ini. Terima kasih Bapak Kuswandi. Selanjutnya
Kami persilakan kepada calon Bupati nomor urut 3 untuk mengambil bola di dalam fishball. Silakan. Di belakang bola. Terima kasih. B. Dengan tema pengelolaan SDA berkelanjutan. Silahkan dipilih untuk tema B. Terima kasih, mohon duduk kembali. Pengelolaan SDA berkelanjutan. Masih disegel, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan. Sektor pertambangan, khususnya nikel, menjadi pilar utama perekonomian Kabupaten Morowali. Namun aktivitas pertambangan seringkali menimbulkan degradasi lingkungan seperti kerusakan hutan dan pencemaran air. Data dari BPS 2024 menunjukkan bahwa 40% wilayah tambang di Morowali berada di dekat kawasan ekosistem kritis. Pertanyaannya adalah, kebijakan apa yang akan Anda terapkan untuk meminimalisir dampak lingkungan dari pertambangan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat lokal? Silakan dijawab. Baik, Waktu terima kasih. 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dengan persoalan hari ini telah terjadi di Kabupaten Morowali yang khususnya dengan persoalan tentang persoalan industri. Hari ini kita lihat dengan maraknya pertambangan di mana-mana, dengan adanya berbagai persoalan-persoalan masyarakat, debu dan lain sebagainya yang hari ini terjadi, diharapkan nanti ikhlas juara jika memimpin di 2024 dipastikan akan ditertibkan secara bersama. Hal ini dipastikan dalam urusan-urusan pertambangan ini tidak hanya mencakup dalam mencari keuntungan, tetapi hal ini akan dipastikan selain ditertibkan, anak-anak lokal kita akan melihat gimana tingkat pekerjaan hari ini dengan kondisi Morowali, banyaknya anak-anak lokal yang betul-betul tidak bekerja dan kemudian hari ini hadir ikhlas juara untuk melihat kondisi hari ini, maka saya pastikan dalam harapan-harapan ke depan 2024 sumber daya alam kita betul-betul terkelola dengan baik dan kemudian harapan bisa dinikmati oleh masyarakat Morowali pada dasarnya. Maka oleh karena itu saya berharap dan bertekad pasangan ikhlas juara jika terpilih 2024 yakin dan percaya elemen-elemen yang terkait dalam urusan pertambangan ini baik pemerintah setempat ataupun pemerintah provinsi, pusat akan kita sama-sama mengawal bersama sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita rasakan sampai hari ini. Bapak, Ibu-Ibu, mungkin hanya itu yang sementara kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon Bupati nomor urut 4 untuk mengambil bola di dalam fishball. Di belakang. Fishball di belakang, silakan. Ya, sudah terpilih. Subtema D dengan subtema sistem pemerintahan yang bersih. Mohon dipilih salah satu amplop yang tersedia. Ya, silakan duduk tempat kembali. Sistem pemerintahan bersih. Masih tersegel, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Pengelolaan anggaran yang baik adalah salah satu kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Menurut data Bappenas 2024, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan penggunaan anggaran di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Morowali yang menyebabkan kebocoran anggaran dalam proyek-proyek pembangunan. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan memperkuat pengawasan penggunaan anggaran daerah agar lebih transparan dan akuntabel? Apa kebijakan pengawasan dan mekanisme audit yang akan Anda terapkan untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran? Waktu untuk menjawab 150 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sistem pemerintahan yang bersih
atau sistem pemerintahan bersih atau clean government adalah pemerintahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Pemerintahan yang bersih juga itu dapat diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Good government adalah tata kelola pemerintahan dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas sebagai landasan akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang bersih itu indeks reformasi birokrasi kita pada sakit kemarin, pada pemerintahan tahun kemarin itu, kita mendapat nilai CC. Inilah yang akan kita perbaiki ke depan dalam rangka sistem pemerintahan yang akan kita jalankan. Alfa perubahan diantaranya sumber daya aparatur. Ini yang mengelola tata pemerintahan, misalnya ASN yang ada pada pemerintah kabupaten, pengawasan peningkatan MCP-nya, akuntabilitas serta pelayanan publik, sumber daya manusia dan SOP pelaksanaan kinerja. Baik, barangkali cukup sekian untuk penyampaian kami. Apakah ingin ditambahkan? Silakan ditambahkan. Saya tambahkan bahwa kami akan melakukan penguatan. Ditambahkan oleh calon bupati. Ya. Apakah ingin ditambahkan? Masih ada sekitar 30 detik. Cukup? Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk mengambil bola di dalam faceball. Calon bupati. Oke, siap. Ya. Calon bupati Bapak, mohon izin. Di segmen ini untuk calon bupati. Subtema C dengan subtema hukum berkeadilan. Silakan dipilih. Ya, kami persilakan untuk kembali untuk bersiap menjawab. Hukum berkeadilan masih disegel Bapak Ibu sekalian. Salah satu tantangan dalam penegakan hukum berkeadilan adalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam proyek pembangunan. Kemendagri 2024 melaporkan adanya beberapa kasus penyalahgunaan anggaran publik di Morowali yang melibatkan proyek pembangunan infrastruktur. Pertanyaannya adalah, bagaimana komitmen Anda memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, terutama dalam proyek-proyek pembangunan yang menggunakan dana publik? Apa kebijakan yang akan Anda terapkan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintahan daerah? Waktu untuk menjawab ada 150 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tentu banyak hal-hal yang kita sering temukan, di antaranya adalah banyaknya ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Di Morowali tentu sebagai salah satu daerah yang kemudian banyak investasinya dan termasuk juga banyak kegiatan proyeknya, karena APBD kita yang cukup besar, maka tentu ini adalah merupakan satu pekerjaan berat ke depan untuk kita melakukan pengawasan. Di mana proses ini telah kami lakukan pada saat kami menjabat menjadi bupati,
kita mulai dari sistem perencanaan yang sudah kita maksimalkan kepada seluruh dinas untuk kemudian melibatkan para perencana sehingga kita memperkecil kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan anggaran. Kemudian juga proses tendernya, pengadaan barang jasanya juga alhamdulillah kami melakukan dengan baik, sehingga tentu kita berharap bahwa pengusaha-pengusaha atau pihak-pihak ketiga yang kemudian bisa mendapatkan pekerjaan itu memiliki kemampuan dalam rangka untuk melaksanakan pekerjaan. Juga tentu dalam pelaksanaan itu kami juga memberikan ya, anggaran pengawasan dalam pelaksanaan proyek-proyek itu, sehingga tentu kegiatan-kegiatan ini yang sudah kami upayakan dalam pengawasan mencegah kebocoran dana yang ada di proyek-proyek yang dilaksanakan. Namun tentu dalam prakteknya itu masih sering kita temukan adanya kebocoran, dan alhamdulillah kami dengan sungguh-sungguh menindaklanjuti lewat inspektorat dan BPK, dan hasilnya beberapa temuan-temuan BPK yang sudah disampaikan kepada kami segera melakukan tindak lanjut, dan alhamdulillah untuk tindak lanjut kebocoran-kebocoran anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Morowali cukup maksimal kita menindaklanjuti. Mungkin ini yang kami sudah lakukan. Ya. Masih ada tersisa waktu, apakah ingin ditambahkan? Ya, termasuk ke depan insya Allah ya, kalau kami masih diberi mandat oleh masyarakat Morowali akan kami melakukan penguatan terhadap pengawas internal kita adalah inspektorat. Masih ada waktu, Bapak ingin ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Kini saatnya Bapak Ibu sekalian boleh memberikan apresiasi kepada 4 calon Bupati Morowali yang telah memberikan pernyataan dan jawabannya. Hadirin dan Bapak Ibu sekalian, di segmen berikutnya, harap tenang Bapak Ibu sekalian, harap tenang. Di segmen selanjutnya, kita akan mendengar pendalaman visi misi dari calon wakil bupati. Sesaat lagi, tetap di debat publik Kabupaten Morowali. Lihat rekam jejaknya, dengarkan program kerjanya, cermati pilihanmu. Nggak usah milih yuk. Iya, males banget kalau harus milih. Kita kan nggak kenal sama calonnya. Cuma hilang 1 suara juga nggak akan berasa. Surat suara. Kalau setiap orang merasa nggak ngaruh buat nggak milih, ada berapa suara yang akan hilang? Jangan golput. Gunakan hak pilihmu. Pilkada serentak bukan sekat tapi perekat. Mari wujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Ayo, gunakan hak pilihmu. Datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Tunaikan hakmu. Suara kita adalah bukti cinta pada Morowali. Bumi TP Asam Moroso. Beda pilihan itu biasa, utamakan persatuan bangsa. Telusuri apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada halaman berikut. Jadilah pemilih cerdas, pilihlah pemimpin sesuai hati nurani. Mari kita sambut dengan damai. Sukses Pilkada Morowali menjadi tanggung jawab bersama. Masa depan Morowali. Masih bersama dalam debat publik perdana Kabupaten Morowali. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan dalam sesi kali ini. Terdapat 4 abjad di bola yang akan dipilih
calon wakil bupati dari masing-masing paslon. Kemudian paslon akan mengambil amplop berdasarkan subtema yang telah dipilih dan moderator akan membacakan pertanyaan yang tertulis di dalamnya. Lalu diberikan durasi menjawab selama 150 detik. Ada 4 subtema Bapak Ibu sekalian, yang A, penguatan SDM berkualitas, B, pengelolaan SDA berkelanjutan, C, hukum berkeadilan, dan D, sistem pemerintahan yang bersih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk mengambil bola di dalam fishball. Ya, terima kasih. A, dengan subtema penguatan SDM berkualitas. Silakan dipilih salah satu amplop yang ada di A. Mohon kembali. Penguatan SDM berkualitas. Masih disegel Bapak Ibu sekalian. Kabupaten Morowali berkembang sebagai pusat industri tambang dan smelter. Banyak tenaga kerja lokal yang kurang memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor-sektor ini. Pendidikan formal dan pelatihan teknis masih kurang tersedia, sehingga penduduk lokal sering kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah. Pertanyaannya, apa langkah konkret Anda untuk mengurangi ketergantungan perusahaan pada tenaga kerja asing dan memperkuat daya saing tenaga kerja lokal di sektor-sektor industri utama? Ya, silakan, baik. Waktu menjawab 150 detik dimulai dari saat berbicara. Ya, baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah yang kami akan buat, insya Allah kalau pasangan ikhlas diberi amanah menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Morowali, insya Allah tanggal 27 November nanti, langkah-langkah yang akan kami berikan yaitu peningkatan partisipasi pemerintah dengan industri melalui program hubungan industrial serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketenaga kerjaan harus didorong oleh adanya ketersediaan sekolah vokasi berkualitas tinggi sesuai kebutuhan industri ke depan. Kemudian pelatihan, kami akan mengadakan pelatihan bersertifikat dari lembaga sertifikat profesi atau LSP. Terima kasih. Masih tersisa waktu, apakah ingin dilanjutkan? Tidak bisa, hanya untuk calon wakil bupati. Apakah ingin dilanjutkan Ibu? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 4 untuk mengambil bola di dalam fishball. Silakan. Subtema B, dengan subtema pengelolaan SDA berkelanjutan. Silahkan dipilih salah satu amplop yang tersedia. Ya, mohon kembali untuk bersiap menjawab. Masih tersegel, saya akan bacakan. Salah satu kendala utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Morowali adalah kurangnya aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung seperti jalan, penginapan, dan fasilitas umum lainnya. Laporan Kemendagri 2024 menekankan bahwa pengembangan infrastruktur merupakan kunci untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pertanyaannya, bagaimana rencana Anda untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Morowali? Apa prioritas Anda dalam membangun fasilitas umum yang mendukung sektor pariwisata, terutama di daerah yang sulit diakses? Silakan, waktu menjawab 150 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Morowali selain kekayaan sumber daya alam yang melimpah, juga diiringi dengan potensi pariwisata yang luar biasa, bahkan sudah dikenal oleh dunia sesungguhnya melalui wisata Sobori.
Namun apa yang disampaikan pada pertanyaan itulah sebenarnya suatu hambatan, handicap. Sehingga turis yang berkunjung di Morowali masih kurang. Oleh karena itu kita lakukan pertama, karena semua orang barat, orang asing dan turis yang di luar daerah itu harus menggunakan pesawat sekarang. Tidak bisa lagi pakai kapal laut. Oleh karena itu salah satu program yang sudah dilakukan masa Pak Rahman Shah sebagai bupati sudah memperpanjang runway Bandara Morowali yang akan dimasuki oleh Boeing sehingga tidak akan terjadi lagi tiket yang paling mahal di dunia karena sudah terjadi persaingan, karena sudah banyak pesawat yang masuk sehingga tidak terjadi monopoli. Oleh karena itu selain itu kami akan perbaiki jalan Trans Sulawesi menuju perbatasan Sulawesi Tenggara yang merupakan sumber utama transportasi dari pengembangan pariwisata. Salah satu hambatan dari pengembangan wisata Sombori adalah tidak adanya sumber air yang layak untuk dipakai minum maupun pakai mandi untuk kebersihan, air bersih. Karena itu kita tidak bisa paksakan. Satu-satunya jalan kita harus mencari kepulauan atau tempat yang ada sumber air bersih yang dekat, yang bisa dijangkau, yaitu di daerah Tanjung. Itu yang dikembangkan melalui pembangunan berupa penginapan-penginapan dan fasilitas perhubungan melalui speed kami siapkan sehingga wisata yang akan datang sudah akan merasa nyaman karena ada penginapan, adanya sumber air yang bersih dan fasilitas lainnya. Maka insya Allah selain itu kami akan promosikan pusat-pusat pariwisata yang ada di Morowali untuk dijadikan salah satu kunjungan wisata setiap tahunnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk mengambil bola di dalam faceball. Silakan. Subtema C. Hukum berkeadilan. Silakan pilih salah satu amplop di subtema C, hukum berkeadilan. Terima kasih, mohon kembali. Masih tersegel hadirin sekalian. Masyarakat Morowali masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses keadilan, terutama di wilayah terpencil, dan berdasarkan data BPS 2024, tingkat ketidakpuasan terhadap pelayanan hukum mencapai 45% dan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum mencapai 40%. Pertanyaannya, apa strategi Anda untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara berkeadilan di Morowali, terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok rentan? Waktu menjawab 150 detik dimulai dari saat berbicara. Silakan. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan seluruh masyarakat Kabupaten Morowali dimanapun Anda berada. Insya Allah kalau rakyat Kabupaten Morowali memberikan mandat kepada pasangan nomor urut 1, insya Allah menjadi Bupati Morowali 5 tahun yang akan datang, maka terkait dengan pertanyaan yang diajukan tadi bahwa insya Allah pasangan nomor 1 yang pertama akan melakukan dan membentuk lembaga pendampingan hukum buat masyarakat kita, utamanya masyarakat yang tidak punya kemampuan untuk mendapatkan akses keadilan. Karena hampir di Kabupaten Morowali ini rata-rata didominasi oleh penduduk masyarakat kita yang tidak punya kemampuan baik secara ekonomi maupun secara pendidikan. Nah, sehingga insya Allah pemerintah daerah ke depan untuk memastikan dan menjaminkan kepastian hukum. Dan insya Allah juga kami akan coba memberikan pelayanan di samping daripada bantuan hukum,
insya Allah ke depan kami coba akan lakukan penguatan utamanya di sektor pendidikan. Supaya betul-betul masyarakat kita ini mengerti, paham soal urusan-urusan hukum ini. Karena kebanyakan saudara-saudara kita yang banyak melakukan pelanggaran hukum ini disebabkan oleh ketidakpahaman mereka. Contoh saudara-saudara kita yang ada di wilayah kepulauan. Tapi apa boleh buat, mereka harus kerjakan misalkan soal pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di Kabupaten Morotai. Tapi harus dilakukan karena kenapa, itu adalah kebutuhan masyarakat kita, utamanya yang berada di wilayah kepulauan, wilayah pesisir. Nah, oleh dan sebab itu insya Allah kami sudah punya program unggulan dalam rangka untuk menguatkan sumber daya manusia khususnya di Kabupaten Morowali, utamanya yang saudara-saudara kita ini yang tidak punya akses, yang kurang mampu secara ekonomi maupun yang kurang mampu secara pendidikan. Kira demikian. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk mengambil bola di dalam fishball. Subtema D, sistem pemerintahan yang bersih. Silakan diambil salah satu amplop di kolom D, sistem pemerintahan yang bersih. Mohon kembali, kami akan membacakan pertanyaan. Menurut data Kemendagri tahun 2024, Kabupaten Morowali tercatat memiliki tingkat transparansi keuangan daerah yang masih rendah dengan nilai 60 dari 100 pada indeks transparansi publik. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik juga rendah, yakni 55%. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk memastikan kualitas pemerintahan yang bersih dan transparan? Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk memperkuat pengawasan internal dan keterbukaan informasi publik di Morowali? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah transparansi pemerintahan, saya kira kita pasangan nomor urut 2, insya Allah jika kami diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk memimpin Kabupaten Morowali, yang akan kami lakukan pertama adalah memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Pertama adalah mengenai terkait masalah pengadaan barang dan jasa. Yang perlu kita dorong itu adalah bagaimana memaksimalkan sistem e-katalog untuk lebih kita gunakan lagi, karena ini yang akan lebih mengurangi bagaimana potensi-potensi sumber kerugian negara dalam hal pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, itu terkait masalah digitalisasi pemerintahan daerah. Ini adalah salah satu program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat yang sampai hari ini di Morowali belum terlaksana dengan baik. Insya Allah jika masyarakat memberikan kami kepercayaan memimpin Morowali ke depan, maka kami akan mendorong beberapa program digitalisasi ini terkait pelayanan publik itu lebih transparan lagi ke depan. Yang terakhir adalah penguatan sumber daya manusia dalam tata kelola pemerintahan. Insya Allah jika diberikan kepercayaan kepada kami, maka masalah rekrutmen, penempatan pejabat-pejabat eselon yang bisa mengambil keputusan, itu akan kami prioritaskan kepada betul-betul personal yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas. Saya kira itu yang saya sampaikan, cukup. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup? Baik, terima kasih. Boleh kita berikan apresiasi kepada 4 calon wakil bupati yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah dipilih. Baik, terima kasih. Di segmen 4, kita masuk ke dalam sesi debat antar pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi.
Pilkada serentak bukan sekat tapi perekat. Mari wujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Ayo, gunakan hak pilihmu. Datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Tunaikan hakmu. Suara kita adalah bukti cinta pada Morowali, bumi tepi asam Moroso. Beda pilihan itu biasa, utamakan persatuan bangsa. Telusuri apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada halaman berikut. Jadilah pemilih cerdas, pilihlah pemimpin sesuai hati nurani. Mari kita sambut dengan damai. Sukses Pilkada Morowali menjadi tanggung jawab bersama. Nggak usah milih yuk. Iya, males banget kalau harus milih. Kita kan nggak kenal sama calonnya. Cuma hilang satu suara juga nggak akan berasa. Surat suara. Kalau setiap orang merasa nggak ngaruh buat nggak milih, ada berapa suara yang akan hilang? Jangan golput. Gunakan hak pilihmu. Masih bersama dalam debat publik Kabupaten Morowali. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini, di mana segmen ini satu calon bupati dari satu pasangan calon memberikan sebuah pertanyaan kepada calon bupati pasangan lain dengan durasi 30 detik. Kemudian dijawab oleh paslon lain dengan durasi 120 detik, ditanggapi oleh paslon yang bertanya 60 detik. Baik, langsung saja kita akan mulai sesi segmen ini. Kami informasikan bahwa siang tadi kami telah mengadakan sesi undi urutan paslon mana yang akan bertanya kepada calon bupati paslon lain. Secara adil dan dilakukan dari pihak KPU, Kabupaten Morowali dan panelis bersama tim paslon. Dan langsung saja kita mulai sesi debat segmen ini. Kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 4. Waktunya 30 detik dimulai saat berbicara. Oke, baik. Pertanyaan saya untuk pasangan calon nomor urut 4. Tadi saya mendengar ada program pembangunan jalan penghubung Bungku Selatan dengan Bungku Pesisir. Ya, saya ini adalah boleh dibilang masyarakat yang memang berasal dari wilayah sana. Tapi yang jadi persoalan hari ini adalah program ini apakah kemudian itu bisa terlaksana atau tidak? Karena sampai hari ini kita juga belum bisa menyiapkan dia punya uji untuk kelayakannya. Waktu habis, terima kasih. Saya mau bilang sebenarnya kebutuhan habis, masyarakat Bapak. kita itu adalah soal kehidupannya. Cukup, waktu sudah habis. Kepada paslon nomor urut 4, waktu untuk menjawab adalah 120 detik, dimulai dari saat berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasangan nomor urut 2. Saya ini sebenarnya perencanaan itu sudah saya terapkan. Insya Allah itu apa sebenarnya? Kalau kita punya pemikiran untuk kita kecamatan pulau itu agar tidak jadi terpencil, kita jadikan satu daratan dengan, makanya saya kemarin itu sebenarnya sudah memasukkan dalam anggaran APBD perubahan perencanaan pembangunan jalan penghubung antara kecamatan Bungku Pesisir sebagai daratan dan kecamatan Bungku Selatan sebagai kepulauan. Ini maksud saya, ke depan insya Allah kalau kita cuma begini terus berpikir, tidak akan kita bisa majukan kita punya masyarakat di pulau-pulau. Di pulau-pulau itu akan terbelakang terus. Alhamdulillah nanti coba kalau kita, dan ini tetap saya akan laksanakan karena saya walaupun perencanaan tidak masuk dalam APBD perubahan, tetap dengan niat hati saya yang tulus, saya tetap rancang untuk pembangunan perencanaannya ke depan. Ini maksud saya, kita tergugah sebenarnya, kita punya hati, kita punya saudara-saudara kita di wilayah Bungku Selatan menuju Kepulauan dan Sambori. Alangkah enaknya kalau mereka satu daratan dengan kita. Ini akan mempercepat nanti perekonomian ke depan dan segala apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kecamatan Kepulauan.
Demikian barangkali untuk pasangan calon nomor urut 2. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Silakan, terima kasih. Cukup? Baik, langsung saja kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, yang menjadi persoalan paling utama dan mendesak sebenarnya di wilayah kepulauan itu adalah soal bagaimana kehidupan nelayan kita. Hari ini ruang laut yang dipakai untuk mereka gunakan sebagai tempat pencaharian utama itu sudah tidak bisa lagi diakses. Karena kenapa? Adanya industri yang ada di wilayah Kecamatan Bengkok Selatan. Yang paling terpenting sebenarnya bagi saya ke depan untuk masyarakat kita yang ada di wilayah kepulauan itu adalah apa? Memberikan jaminan kesejahteraan untuk masyarakat kita yang di sana. Kita bangun dulu ekonominya mereka, baru kemudian kita berbicara soal infrastruktur yang lainnya. Kita ini mau mengentaskan kemiskinan ke depan. Tapi kalau kemudian ujung-ujungnya adalah proyek, lah lantas untuk bagian rakyat kecil apa? Ini yang saya maksudkan. Karena kenapa? Saya pahami betul kondisi situasi kebatinan masyarakat kita di wilayah pulau. Yang mereka harapkan itu kemudian adalah sebenarnya bagaimana ekonominya mereka tumbuh melalui program-program bantuan perikanan kelautan yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Waktu habis, terima kasih. Baik, harap tenang. Selanjutnya kami akan beri kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 3 untuk bertanya kepada calon Bupati nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai dari saat berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya sebenarnya ini kan simpel-simpel saja. Dengan harapan Morowali maju mandiri berkeadilan, yang tentunya saya ingin bertanya kepada Bapak dengan harapan tadi tentang persoalan hukum yang berkeadilan di dalam Kabupaten Morowali ini. Maka saya harapkan pertanyaan saya, bagaimana cara untuk Bapak menanggapi atau menjalankan jika Bapak memimpin ke depannya. Terima kasih. Silakan, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktunya 120 detik dimulai dari saat berbicara. Ya, baik. Jadi kita memang bicara penegakan hukum di Morowali itu adalah hal yang sangat urgent ya. Di mana hari ini Morowali itu sebagai daerah yang dikunjungi oleh para investasi, maka salah satu yang kita butuhkan bagaimana kita bisa menegakkan aturan, bagaimana kita bisa melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan yang ada. Banyak kasus, banyak masalah-masalah kita khususnya di dunia pertambangan. Jadi di zaman saya itu yang saya alami sendiri ya, bahwa banyaknya iup-iup yang tanggal mundur. Tentu ini menjadi masalah bagi kita ya. Itu ratusan. Hari ini kita bisa lihat di pengadilan-pengadilan di Palu itu yang hari ini lagi rame di sana. Di zaman saya itu banyak putusan-putusan pengadilan yang kemudian saya tidak pernah keluarkan rekomendasi. Karena itu menjadi komitmen saya bahwa dalam rangka untuk menjaga investasi yang sudah ada, kita tidak boleh bermain-main dengan aturan. Oleh karena itu ke depan kami tetap berkomitmen bagaimana kita bisa menjaga Morowali ini, menjaga investasi Morowali ini, menjaga hak-hak rakyat kita. Tentu sesuatunya jalan adalah kita bagaimana bisa punya komitmen tinggi dalam rangka menegakkan keadilan di Kabupaten Morowali. Juga tentunya ada hal-hal lain yang perlu kita pikirkan, yaitu masalah koordinasi kita ya, antara lembaga yang ada di daerah kita maupun di provinsi. Misalnya dalam rangka untuk penegakan aturan, kita harus ke depan meningkatkan lagi kolaborasi kita dengan pihak kepolisian dan pihak kejaksaan. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan provinsi seperti yang saya katakan tadi, ada kegiatan-kegiatan pertambangan di mana hari ini pengawas pertambangan dari provinsi sangat terbatas ya. Luasan wilayah Morowali sampai Ampana itu kita hanya punya 2 pengawas, sehingga tentu ini hal yang perlu kita jadikan catatan ke depan untuk kemudian kita bangun komunikasi yang baik dengan provinsi untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka untuk pengawasan sekaligus penegakan aturan di Kabupaten Morowali. Waktu habis, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon Bupati nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktunya 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Hal itu tentunya memang sudah sering kita lihat. Saya pikir sebagai Bapak itu adalah mantan seorang bupati 5 tahun. Dalam kondisi hari ini kita lihat Morowali sangat marak dengan holding-holding ilegal dan lain sebagainya.
Maka saya berharap dengan harapan ini tentunya mungkin tidak hanya begitu ditindas ataupun diinfokan dalam sisi hukum, tetapi ada penanganan-penanganan teknis jika kita menjadi bupati nantinya. Maka saya pikir ini adalah hal yang serius untuk kita sama-sama pikirkan dan kemudian supaya masyarakat kita tidak begitu mengorbankan dalam hal urusan pertambangan. Masih tersisa? Apakah ingin ditambahkan? Waktu masih tersisa? Cukup pendek-pendek saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 4 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 2. Waktunya 30 detik dimulai dari saat berbicara. Silakan. Baik. Terima kasih. Ini adinda saya nih, pasangan nomor urut 2. Dalam program Menyala UMKM dan Dapurku, Anda menyanyikan pembebasan pajak selama 2 tahun untuk 10.000 UMKM. Pajak apa yang akan dibebaskan bagi UMKM ini? Apakah pembebasan pajak ini mencakup pajak penghasilan, atau pajak pertambahan nilai, atau pajak daerah lainnya? Yang mohon dijelaskan secara spesifik pajak yang akan dibebaskan. Apakah benar 10.000 UMKM Morowali? Mengapa hanya 2 tahun? Terima kasih. Kepada calon bupati nomor urut 2, kami persilakan untuk menjawab, waktu 120 detik. Terima kasih pasangan calon nomor urut 4. Namun sebelumnya mungkin saya akan luruskan, bukan 10.000 UMKM tetapi 1.000 UMKM. Ya, jadi bukan 10.000 tapi 1.000. Jadi datanya juga agak keliru, sehingga yang benar itu adalah 1.000. Yang akan kami lakukan dalam program Menyala Pasarku untuk menjamin usaha-usaha ibu-ibu ini tetap tumbuh, ya, dan kemudian mampu mengangkat ekonomi mereka. Maka yang akan saya lakukan kemudian adalah apa? Memberikan bantuan modal usaha, tidak dalam bentuk simpan pinjam seperti yang terjadi hari ini. Ada uang di sana dipinjam, terus kemudian uangnya dikembalikan lagi, ya. Bukan konsep itu. Yang ingin saya tawarkan kepada masyarakat Morowali ini adalah apa? Memberikan bantuan modal usaha dengan nilai minimal 50 sampai 100 juta. Kalau kita mau bantu ini ibu-ibu yang ada di Morowali ini, jangan setengah-setengah, ya. Bantu full dan jangan dalam bentuk simpan pinjam. Ini dalam rangka untuk menumbuh kembangkan UMKM kita. 1.000 UMKM yang kami tawarkan itu adalah UMKM yang kemudian akan lebih mengedepankan digitalisasi, ya, atau digitalisasi UMKM kita, dan oleh kami akan memberikan semacam kayak satu keringanan kepada semua pelaku UMKM kita ini. Untuk apa? Membebaskan pajak selama 2 tahun. Kenapa penting pajak ini dibebaskan selama 2 tahun? Karena apa? Ini untuk menjamin pertumbuhan UMKM itu sendiri tetap tumbuh. Jadi yang akan dibebaskan pajaknya itu adalah pajak yang selama ini kita pungut kepada para pelaku usaha itu. Pajak yang selama ini kita pungut terhadap para ibu-ibu kita yang menjual sayur di pasar-pasar dan lain sebagainya. Yang seperti itu juga yang kemudian akan kami bebaskan untuk 1.000 UMKM yang baru tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja kepada calon bupati nomor urut 4 untuk menanggapi, waktunya 60 detik dimulai dari berbicara. Baik, berbicara masalah pajak, ini saya tadi tentang pajak. Kalau aturan pajak itu memang sebenarnya itu ada aturan pajak yang kemudian langsung dari pusat. Sekarang kelompok UMKM itu kita akan berikan langsung dengan kontrol pajaknya ini yang saya maksud. Kontrol pajaknya ini, bagaimana dengan kontrol pajaknya itu? Demikian. Masih tersisa, silakan Bapak calon bupati untuk menambahkan. Cukup? Baik, kami selanjutnya mempersilahkan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 3. Waktunya 30 detik dimulai saat berbicara, silakan. Untuk sesi calon bupati. Ya, pertanyaannya ini ringan-ringan juga ya. Memang mudah diucapkan ya.
untuk menciptakan good governance atau pemerintahan yang baik, langkah-langkah apa yang saudara ambil bila mana terpilih menjadi bupati? Baik, kalau Cukup? Selanjutnya paslon nomor urut 3, kami persilakan untuk menjawab. Waktu menjawab 120 detik dimulai dari saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih dengan pertanyaan yang sangat simpel tapi mendalam. Pada prinsipnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan adil, dan kemudian menempatkan sesuatu hal bidangnya yang sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Morowali. Saya jawab juga simpel-simpel. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup? Baik, selanjutnya kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 60 detik. Iya, baik. Jadi memang saya katakan tadi bahwa mudah diucap, tapi prakteknya karena berkaitan dengan individu ya, sumber daya. Kalaupun kita ingin pemimpin itu ingin bagaimana pemerintahan yang baik, tapi di bawahan kita kadang itu masih berat untuk mereka laksanakan. Ya, itu yang mungkin agak sulit untuk kita kemudian secara maksimal ya mewujudkan apa yang menjadi harapan kita. Padahal good governance ini menjadi cita-cita kita semua, karena dengan good governance Morowali ini akan bisa berdaya, Morowali ini akan bisa mensejahterakan masyarakatnya. Waktu masih tersisa, Bapak ingin ditambahkan? Cukup. Baik, boleh kita berikan apresiasi kepada 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali. Dan selanjutnya di segmen 5 nanti, harap tenang, di segmen 5 nanti antar calon Wakil Bupati akan saling menjawab dan menyanggah dan memberikan pertanyaan. Tetap bersama kami di Debat Publik Kabupaten Morowali. Lihat rekam jejaknya, dengarkan program kerjanya, cermati pilihanmu. Nggak usah milih yuk. Iya, males banget kalau harus milih. Kita kan nggak kenal sama calonnya. Cuma hilang 1 suara juga nggak akan berasa. Surat suara. Kalau setiap orang merasa nggak ngaruh buat nggak milih, ada berapa suara yang akan hilang? Jangan golput. Gunakan hak pilihmu. Domisili berpindah, jangan sampai golput. Ini solusinya. Tata cara dan prosedur pindah memilih. Siapkan dokumen, KTP, KK, dokumen pendukung alasan pindah memilih. Datang langsung ke panitia pemungutan suara, PPS, panitia pemilihan kecamatan, PPK, atau KPU kabupaten atau kota. Bawa bukti dukung alasan pindah memilih, atau misalkan karena tugas, bawa surat tugas. KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan, masuk di daftar pemilih tambahan atau DPTB. Pemilih diberikan bukti dari KPU berupa formulir A surat pindah memilih. Tenggat waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Syarat pindah memilih. Kawal terus hak pilihmu. Masih bersama dalam Debat Publik Kabupaten Morowali. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini, di mana dalam segmen ini masing-masing calon wakil bupati akan memberikan sebuah pertanyaan kepada calon wakil bupati paslon lain dengan durasi waktu 30 detik, dijawab oleh calon wakil bupati paslon lain dengan durasi waktu 120 detik dan ditanggapi oleh paslon yang bertanya 60 detik.
Kami juga menginformasikan bahwa siang hari tadi kami telah mengadakan sesi undi urutan paslon yang akan bertanya kepada calon wakil bupati paslon lain secara adil dan dilakukan dari pihak KPU Kabupaten Morowali bersama dengan tim paslon. Baik, kita akan mulai sesi debat pada segmen ini. Kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Waktunya 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih. Tadi saya menarik jawaban dari pasangan calon bupati Pak Taslim. Ada hal yang menarik di situ bahwa selama ini pemerintah melakukan perlawanan terhadap gugatan IUP-IUP yang bermasalah. Pertanyaannya adalah pertama, apa yang dihasilkan daerah dalam melawan gugatan IUP-IUP? Yang kedua, jika gugatan itu dilakukan oleh keluarga Bapak, apa yang akan Bapak lakukan? Waktu habis. Kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menjawab dengan waktu 120 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama soal investasi tentunya kita mendukung. Karena salah satu yang menggerakkan ekonomi di Kabupaten Morowali ini adalah investasi. Itu satu. Namun dalam soal investasi ini saya kira ada hal yang harus kita tegaskan soal penegakan hukum. Ya. Ini harus berjalan seimbang penegakan hukum dan investasi. Kita tidak menolak soal investasi, tapi dengan satu catatan, investasi yang prosedural. Bukan investasi yang tidak prosedural, seperti yang terjadi hari ini. Begitu banyak IUP-IUP, yang begitu kita tidak tahu dari mana sumbernya, pakai tanggal mundur, yang kemudian digugat di petun, itu tiba-tiba, itu di zaman pemerintahan Pak Taslim, seolah-olah didesak untuk menyerahkan dokumen tersebut. Nah ini banyak Bapak Ibu. Bapak ya, banyak IUP-IUP yang seperti itu. Itu satu. Yang kedua, soal penegakan hukum ini saya kira di zaman pemerintahan Pak Taslim saya kira beliau tegas. Saya kebetulan berteman dengan Ketua DPRD, kami salah satu pimpinan DPRD waktu itu, serta pasangan calon Bupati nomor urut 2 ini pernah ke BKPM waktu itu untuk kemudian mempertanyakan soal IUP-IUP yang tidak prosedural ini, ya kan? Itu dalam rangka apa? Dalam rangka penegakan hukum. Soal investasi, Bapak Ibu, ya para hadirin, kami tidak menolak investasi karena memang investasi ini adalah sebuah sebuah kekuatan di Kabupaten Morowali ini untuk menggerakkan investasi yang ada di Kabupaten Morowali, termasuk perekonomian yang ada di Kabupaten Morowali. Saya kira demikian. Baik, langsung saja kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 60 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Baik, saya kira ada kesalahpahaman di sini. Yang disebut beliau tadi ini adalah ada prosedur yang tidak berjalan. Tapi ingat, putusan hukum, putusan PT-UN itu adalah inkrah. Apapun alasannya, objek yang diputus itu harus melaksanakan putusan. Ya kan? Persoalan perdebatan adalah prosedur yang salah, itu adalah persoalan lain. Tapi ini persoalan adalah ingkrahnya sebuah putusan hukum. Yang kedua, kami melihat 5 tahun terakhir beberapa kasus, minta maaf ya, yang terjadi itu adalah ada penegakan hukum di daerah yang tebang pilih. Artinya di orang tertentu diberikan kelonggaran karena ada kedekatan secara famili. Tapi dengan orang lain itu berbeda lagi. Nah, inilah yang rancu selama ini yang terjadi di Morowali. Saya kira ke depan insya Allah ini tidak boleh terjadi lagi. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 2, waktunya 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Saya tahu saudara ini adalah pengusaha tambang.
dalam RPJPD Kabupaten Morowali tahun 2025-2045 sebagai acuan termasuk kita-kita ini dalam menyusun program. Begitu tingginya pelanggaran, salah satu isu strategis dari 7 isu yang ada di RPJMD itu adalah tingginya pelanggaran penataan ruang yang ada di Kabupaten Morowali. Waktu habis, terima kasih. Kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab dengan durasi waktu 120 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Tadi pertanyaannya kurang jelas ya. Saya ingin sampaikan begini. Kita di daerah Morowali, industri itu, pertambangan itu sudah hal yang sangat familiar. Akan tetapi yang terjadi selama ini adalah sumber-sumber kekayaan kita, pengelolaan kekayaan kita itu tidak terdistribusi secara merata. Akhirnya yang terjadi adalah teman-teman saudara-saudara kita, masyarakat-masyarakat yang di bawah, yang tidak pernah dibina oleh bupati yang menjabat waktu itu, mereka tidak memahami lagi bagaimana aturan hukum yang berlaku. Yang seharusnya ini adalah tanggung jawab bupati yang 5 tahun yang kemarin. Tapi kenyataannya di lapangan itu terjadi pembiaran yang luar biasa. Saya ambil contoh kasus, Blok Morowali Utara, Blok Ululere, itu nyata-nyata adalah milik BUMD, 6% sahamnya di situ. Nyatanya itu adalah dikelola oleh kepentingan orang-orang tertentu yang punya kedekatan dengan bupati yang terpilih 5 tahun yang lalu. Saya kira itu sangat ironis sekali. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Baik, langsung saja kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 60 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, makasih Bapak Ibu. Saya belum mendapatkan satu jawaban yang pas karena memang kenapa saya tanya pertanyaan seperti ini? Karena Bapak penambang. Salah satu isu strategis dari 7 strategis di RPJMD itu adalah tingginya pelanggaran tata ruang di Kabupaten Morowali. Salah satunya itu adalah sektor pertambangan. Ya, ada iup tumpan tindih. Ya, ada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ke depan Morowali ini tidak bisa kita serahkan kepada semua wilayah kita ini untuk dikelola sektor pertambangan. Harus ada wilayah tertentu yang menjadi proteksi kita di Kabupaten Morowali ini untuk memastikan, contoh misalkan di Kecamatan Bungku Tengah. Di Bungku Tengah ini tidak boleh kita buka ruang untuk kemudian memberikan perizinan pertambangan yang ada ini, karena di Bungku Tengah ini adalah sebuah ibu kota Kabupaten Morowali yang di dalamnya ada proses pemerintahan yang jalan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Ya. Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami akan persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 4 untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Waktunya 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih bahwa pada tata kelola pemerintahan masih sangat rendah. Nilainya CC tahun 2001-2023. Pertanyaan saya, apa sebabnya sampai nilai tata kelola kita sangat rendah dan bagaimana cara untuk menaikkannya sampai A atau B? Terima kasih. Terima kasih. Waktu untuk menjawab kepada calon wakil bupati nomor urut 3, 120 detik dimulai dari waktu Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak calon wakil bupati, Bapak Arsono. Tadi pertanyaannya sebenarnya saya belum terlalu dengar betul-betul karena penalis masih belum selesai berbicara dengan paslon 1. Jadi saya tadi belum terlalu jelas yang saya dengar seperti apa pertanyaannya, tetapi sedikit saya ingin mencoba menjawab masalah apa tadi pertanyaan dari Bapak, masalah apa tadi? Tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan, saya kira kalau pemerintahan kita baik untuk mengelola
sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya alam itu pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau pemerintahan tidak baik untuk menjalankan sumber daya pemerintahan, pasti pemerintahan yang dibawa juga akan tetap terlaksana dengan tidak baik. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Ya, saya kira tata kelola pemerintahan ini karena masih ada waktu, sumber daya manusia seperti saya berikan contoh, sumber daya manusianya, skillnya di dinas, umpamanya dia sarjana perikanan. Sarjana perikanan harus diberikan ke dinas perikanan, tidak bisa kita berikan ke dinas pertanian atau pendapatan. Saya kira seperti itu barangkali. Terima kasih. Baik, cukup. Apakah ingin ditambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya kepada calon wakil bupati nomor urut 4 untuk menanggapi waktunya 60 detik dimulai dari saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Karena kurang dengar tadi saya ulangi kembali biar dijawab. Bahwa saya menyoroti tentang tata kelola pemerintahan. Saya tidak menyoroti apa urusan pribadi Bapak Ibu. Ya, jadi saya tata kelola pemerintahan kita masih sangat rendah Bu. Masih cece. Itu sudah boleh 7 tahun cece terus. Sekarang apa yang kita harus intervensi dan kebijakan apa kita lakukan untuk menaikkan sampai B atau sampai C. Itu saja Bu, sangat mudah. Ya, baik, terima kasih. Baik, sudah cukup ya? Baik, kami mohon kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati untuk dapat menyimak sesi debat dengan seksama agar sesi debat dapat berjalan dengan adil. Terima kasih. Selanjutnya kami akan persilahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk bertanya kepada calon wakil bupati nomor urut 4. Waktunya 30 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Tadi Bapak calon wakil bupati dari nomor urut 4 menyatakan pertanyaan pertama masalah pariwisata dan air. Pariwisata Pak di Kabupaten Morowali ini bukan hanya di Sombori. Ya, ada beberapa kecamatan pariwisata yang berpotensi untuk mendapatkan PAD yang baik. Ya, saya kira apa trik-triknya Bapak, insya Allah kalau terpilih menjadi calon wakil bupati, trik-triknya Bapak untuk meningkatkan wisata yang ada di kecamatan-kecamatan lain, bukan hanya di Sombori. Cukup. Waktu habis. Selanjutnya kepada calon wakil bupati nomor urut 4 untuk menjawab dengan durasi waktu 120 detik. Terima kasih Bu. Berbicara tentang wisata itu memang salah satu sumber potensi untuk mendapatkan PAD. Namun kita selalu seleksi. Jangan sampai kita biayai begitu mahal, hasilnya tidak ada sampai puluhan tahun, tidak akan kembali PAD. Maka untuk itu pertama-tama kita mengkaji dan verifikasi potensi-potensi wisata kita, mana yang berpeluang kita kembangkan, maka itu kita anggarkan dalam APBD yang tidak salah-salah, yang cukup untuk dinikmati oleh siapa saja sehingga itu dapat menarik wisatawan untuk berkunjung sehingga kita dapat menarik retribusi kunjungan mereka untuk menjadi sumber PAD kita. Karena itu kita mengkaji tidak semuanya. Begitu ada lagi air terjun langsung kita tidak mengkaji berapa biayanya, apakah mungkin akan dikunjungi, apakah akan menjadi suatu sumber potensi kunjungan wisata ke depan. Kita lihat kemungkinan potensialnya. Karena itu kalau memang itu potensial kita akan bangun berapapun biayanya. Karena itu hal yang akan pasti kembali karena merupakan sumber pendapatan asli daerah. Terima kasih. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup? Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menanggapi waktunya 60 detik. Ya, baik, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Tadi pertanyaan saya kira belum dijawab dengan tepat karena ada berapa sumber PAD yang berpotensi untuk kita ambil PAD-nya di kecamatan-kecamatan lain. Tetapi perlu saya sampaikan tadi Bapak calon wakil bupati mengangkat masalah wisata yang ada di Sombori. Wisata yang ada di kecamatan Sombori itu Pak.
Dari tahun ke tahun anggaran sudah membengkak. Apa pendapatan yang kita dapatkan dari Kecamatan Sombori? Seharusnya kita menganggarkan anggaran untuk daerah wisata itu sesuai dengan harapan kita mengenai PAD yang akan kita dapatkan. Setiap tahun anggaran saya tahu persis banyak yang diberikan kepada Kecamatan Sombori untuk daerah wisata, tetapi PAD yang kita dapatkan dari situ nol. Baik, Saya kira terima kasih. Waktu habis. Kita berikan apresiasi kepada pasangan calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali. Segmen terakhir nanti kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Untuk itu tetap bersama kami. Pilkada serentak bukan sekat tapi perekat. Mari wujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Ayo, gunakan hak pilihmu. Datang ke TPS Rabu 27 November tahun 2024. Tunaikan hakmu. Suara kita adalah bukti cinta pada Morowali. Bumi TP Asam Moroso. Beda pilihan itu biasa, utamakan persatuan bangsa. Telusuri apakah Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada halaman berikut. Jadilah pemilih cerdas, pilihlah pemimpin sesuai hati nurani. Mari kita sambut dengan damai. Sukses Pilkada Morowali menjadi tanggung jawab bersama. Domisili berpindah, jangan sampai golput. Ini solusinya. Tata cara dan prosedur pindah memilih. Siapkan dokumen, KTP, KK, dokumen pendukung alasan pindah memilih. Datang langsung ke Panitia Pemungutan Suara, PPS, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, atau KPU Kabupaten atau Kota. Bawa bukti dukung alasan pindah memilih, atau misalkan karena tugas, bawa surat tugas. KPU akan memetakan TPS mana di sekitar tempat tujuan, masuk di daftar pemilih tambahan atau DPTB. Pemilih diberikan bukti dari KPU, berupa formulir A surat pindah memilih. Tenggat waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Syarat pindah memilih. Kawal terus hak pilihmu. Masih bersama dalam debat publik Kabupaten Morowali. Kami persilakan untuk memberikan apresiasi kepada pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Morowali. Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan closing statement, kami informasikan bahwa durasi yang ditetapkan untuk masing-masing pasangan calon adalah 180 detik, dimulai dari saat berbicara. Dan langsung saja kami akan beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Taslim dan Bapak Asgar Ali, untuk menyampaikan statement penutup. Waktunya 180 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Taslim dan Asgar Ali sudah berkomitmen ke depan bahwa tidak akan ada lagi anak Morowali yang kemudian tidak bisa kuliah. Oleh karena itu, lewat program unggulan kami, insya Allah kami akan menyiapkan bantuan uang kuliah tunggal atau SPP bagi mahasiswa Morowali yang tidak mampu maupun yang berprestasi sesuai dengan besaran UKT atau SPP masing-masing anak-anak Morowali. Yang kedua, ya, sebagai komitmen kita bahwa ke depan tidak ada lagi orang tua yang kemudian harus terbebani dengan biaya pendidikan anak-anaknya, biaya kuliah anak-anaknya, maka insya Allah kami juga menyiapkan anggaran bantuan jaminan hidup 500.000 per bulan kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Yang selanjutnya, banyak program-program kami yang hari ini sangat dinantikan oleh masyarakat.
bantuan rumah layak huni. Insya Allah bila mana Taslim Asgar Ali terpilih, program ini akan kami lanjutkan dan insya Allah kami tambah jumlah penerimanya. Karena kami tahu bahwa masih banyak masyarakat Morowali yang membutuhkan program ini. Di samping kita menambah jumlahnya, juga insya Allah kami akan tambah nilainya karena sudah tidak sesuai lagi dengan nilai ekonomis yang ada pada hari ini. Kemudian beberapa program kami lagi, bantuan lansia, bantuan kepada janda-janda yang tidak mampu, yang 5 tahun lalu kami sudah kerjakan, 500.000 per bulan. Insya Allah ke depan program ini juga akan kami lanjutkan dan insya Allah kami akan tambah jumlah penerimanya sehingga orang-orang tua kita, para lansia, para janda-janda tidak lagi kemudian menjadi beban orang lain. Juga insya Allah yang akan kami lanjutkan adalah bantuan jaminan hidup bagi anak yatim piatu yang hari ini sekitar 1.000 orang yang telah mengikuti pendidikan di pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Morowali sehingga mereka juga bisa setara dengan yang lainnya. Dan ini sudah kami lakukan 5 tahun lalu. Dan terakhir kami berharap kepada seluruh masyarakat Morowali untuk kembali mendukung kami. Semoga pembangunan pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah awaliyah di setiap desa Kabupaten Morowali itu bisa kita wujudkan demi untuk mewujudkan masyarakat Morowali yang bertakwa, demi anak-anak kita memiliki akhlak karakter yang bisa menangkal godaan-godaan ke depan sehingga insya Allah kita akan melihat generasi kita bisa terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif seperti narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini akan menjadi bahan dukungan dari Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Morowali dalam rangka Pilkada 2024 di tanggal 27 November nanti. Terima kasih, harap tenang. Dan berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Kuswandi dan Bapak Syanil Umar untuk menyampaikan statement penutup. Waktunya 180 detik saat berbicara. Terima kasih. Saya pasangan calon nomor urut 2, Kuswandi SIP dan Haji Syanil Umar. Dari panggung debat kandidat ini ingin mengabarkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Morowali untuk tidak ragu mendukung Kuswandi sebagai calon Bupati Morowali 2024-2029. Percayakan kepada saya dan Haji Syanil Umar untuk jadi Bupati Morowali pada periode ini. Insya Allah apa yang sudah kami programkan, apa yang kami cita-citakan, Bapak Ibu dari panggung debat ini saya sampaikan. Kami tidak akan pernah mengkhianati itu semua. Insya Allah saya berjanji akan komitmen pada rasa cinta saya yang begitu besar untuk daerah ini. Bahwa ketika hari ini saya berdiri di atas panggung debat ini bukan untuk saya, tetapi untuk daerah yang dulu pernah kita perjuangkan bersama. Daerah dulu yang dulu pernah kita cintai secara bersama. Hari ini saya maju sebagai calon bupati. Bukan untuk kepentingan saya, keluarga saya, tetapi ini adalah untuk kepentingan Bapak Ibu yang hari ini ada di Kabupaten Morowali ini. Daerah kita ini kaya Bapak Ibu. Tapi yang justru terjadi hari ini daerah kita adalah apa? Kemiskinan yang begitu tinggi. Kemiskinan yang tinggi membutuhkan pemimpin yang benar-benar mencintai masyarakatnya. Bukan pemimpin yang kemudian hanya mementingkan kepentingan pribadi ataupun keluarga dan atau kelompok-kelompok tertentu. Insya Allah hadirnya saya sebagai calon bupati ini memberikan pilihan yang paling terbaik untuk daerah ini. Petani hari ini masih kesulitan pupuk. Nelayan hari ini tidak mendapatkan jaminan hidup. Ketika saya jadi bupati, jaminan hidup untuk nelayan sebesar 1 juta 1 bulan. Saya akan berikan untuk nelayan-nelayan kita yang hari ini kesulitan secara ekonomi. Pupuk yang hari ini begitu langka untuk didapatkan oleh petani-petani kita. Ke depan ketika saya jadi bupati, saya akan memastikan ketersediaan pupuk itu. Bagaimana ke depan menyiapkan kebijakan penyediaan pupuk gratis, penyediaan pupuk murah untuk petani kita dengan menjadikan pupuk non subsidi sebagai pupuk subsidi. Di luar sana masih banyak anak-anak kita yang butuh modal usaha, ibu-ibu yang butuh modal usaha, para buruh yang ada di dalam kawasan industri. Ayo, mari kita berjuang bersama Kuswandi. Untuk apa? Untuk kemudian kita bisa mendapatkan upah yang layak,
bagi teman-teman buruh yang hari ini sedang berjuang untuk kesejahteraan keluarganya. Bapak Ibu, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Dari tempat ini saya menyampaikan, ayo jangan ragu untuk mendukung 02. 02, Kuswandi Sanel Umar, oke gas. Terima kasih, waktu habis. Dan berikutnya kepada pasangan calon nomor urut 3, Bapak Iksan dan Ibu Iriana Ilyas untuk menyampaikan statement penutup. Waktunya 180 detik saat Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Tabe semua orang-orang tua saya yang di dalam ataupun yang berada di semua pelosok Morowali, yang saya hormati, yang saya banggakan dan saya cintai. Harapan Ikhlas hari ini hadir dengan Iksan Iriana Ilyas tentu punya harapan-harapan khususnya masyarakat Morowali untuk mengganti pemimpin baru. Hari ini Ikhlas tidak hanya datang membawa satu janji saja, tetapi datang membawa satu harapan yang besar. Dengan perjalanan-perjalanan Morowali ini kurang lebih 25 tahun dengan berjalannya, dengan berbegitu problem-problem yang ada. Sehingga hari ini Ikhlas bertekad, Iksan Iriana Ilyas membawa perubahan dari berbagai aspek-aspek yang hari ini akan dibangun oleh Ikhlas Juara itu. Yang tentunya Ikhlas akan datang dalam Juara Pendidikan Plus. Kemudian Ikhlas akan datang dalam pendidikan kesehatan plus, kesejahteraan, petani plus, nelayan dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karena itu saya menghimbau kepada semua masyarakat Kabupaten Morowali, dari orang-orang tua saya mungkin yang tidak sempat nonton, ataupun lewat Facebook pada malam hari ini. Saya sampaikan dengan tekad yang baik, dengan niat kami mewakafkan diri kami menjadi saya sebagai calon bupati dan wakil bupati Ibu Iren untuk membangun Morowali yang betul-betul yang dinantikan pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita mulai melihat semuanya dengan kondisi-kondisi, dengan semua paparan-paparan yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu telah tonton di televisi pada malam hari ini. Ada paslon 1, ada paslon 2, paslon 3, paslon 4, paslon 2, paslon 1. Adapun kami juga menyampaikan visi misi kami yang tentunya tidak ada yang akan merusak Morowali ini. Yang pastinya tekad bulat kami adalah bagaimana membangun Morowali ini yang utuh dan kemudian bersinergi dengan elemen-elemen yang lain demi kesejahteraan masyarakat Morowali secara merata. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tambahkan sedikit. Kabupaten Morowali sudah kurang lebih 25 tahun terbentuk. Baru kali ini ada calon bupati dan wakil bupati dari kaum perempuan dan kaum wakil laki-laki. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Morowali, khususnya kaum perempuan, mari kita bersatu memenangkan pasangan Ikhlas. 1 tambah 2, 3. 4 kurang 1, 3. Menangkan nomor urut 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu masih tersisa, apakah ingin ditambahkan? Cukup? Terima kasih. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 4, Bapak Abdul Rahman Syah Ismail dan Bapak Harsono Lamusa untuk menyampaikan statement penutup. Waktunya 180 detik dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Inilah closing statement dari kami pasangan nomor urut 4. Tadi telah banyak dipaparkan segala visi misi dari kandidat nomor 1, 2, dan 3. Kami juga telah memaparkan visi misi dari kandidat nomor urut 4. Salah satu program utama kami adalah dana 1 sampai 3 miliar per desa setiap tahun. Program ini bertujuan mempercepat pembangunan di desa-desa. Kami siap bekerja bersama masyarakat. Kami tidak hanya menawarkan janji, tetapi kami menawarkan solusi nyata dan tindakan konkret. Ini telah kami lakukan. Kami telah menjabat sebagai pejabat bupati, walaupun hanya 9 bulan, tetapi telah melakukan tindakan konkret di masyarakat. Kami yakin dapat membawa Morowali ke arah yang lebih baik dengan semangat Morowali maju, Morowali makmur, merata, dan berkelanjutan. Mari kita bersama-sama wujudkan perubahan yang lebih baik untuk maju Morowali.
Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Morowali. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan seluruh masyarakat dan hadirin yang ada di sini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita tutup closing ini. Mari kita coblos nomor 4 untuk tanggal 27 November 2027. Terima kasih. Waktu masih tersisa, jika ingin ditambahkan. Terima kasih. Saya lanjutkan bahwa saya Rahman Shah dan Harsono Lamusa bertarung sebagai Bupati dan Wakil Bupati 2024-2029. Bukan asal-asalan, bukan nomor-nomor, tapi punya modal, pengalaman birokrasi 34 tahun dan 34 tahun dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Karena itu kami datang bukan tanpa modal, kami didasari, dimodali dengan latar belakang pendidikan yang matang, pengalaman dan prestasi yang luar biasa. Membawa Morowali bukan saja biasa-biasa, tetapi Morowali yang kaya sumber daya alam akan kami bawa melejit maju dari seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Karena itu pilih yang berpengalaman, pilih yang berprestasi, bukan omong-omong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, demikianlah penutup perjumpaan kita dalam debat publik perdana pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali tahun 2024. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Bapak Adar, serta kepada seluruh pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Morowali, para komisioner KPU dan tim panelis. Beserta tamu undangan serta tim pendukung yang telah hadir, saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Kita berikan apresiasi sekali lagi kepada pasangan calon Kabupaten Morowali tahun 2024. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di debat publik Pilkada 2024. Sampai jumpa. Terima kasih Anda